Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari mengenai perhitungan matematika dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Istilah-istilah yang perlu kamu ketahui itu ada untung rugi, harga beli atau pengeluaran modal, harga jual atau pendapatan pemasukan, persentase untung rugi, diskon, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Pertama, kita akan mempelajari apa itu untung dan rugi. Pak Budi memiliki uang 4 juta rupiah sebagai modal usaha bajunya. Uang yang ia punya dibelikan pakaian yang nantinya akan dijual kembali. Uang yang dikeluarkan tersebut disebut HB atau harga beli. Pak Budi membeli sebanyak 100 buah baju yang dijual seharga Rp50.000 per bajunya. Uang yang didapat dari penjualan seluruh baju yang dibeli disebut sebagai harga jual. Cara mencarinya adalah harga jual sama dengan banyak barang dikali harga per barang. Maka harga jual yang didapat dari menjual 100 baju adalah 5 juta rupiah. Untuk melihat apakah usaha Pak Budi untung atau rugi, itu perlu dihitung terlebih dahulu. Untung atau rugi didapatkan dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga beli usaha baju Pak Budi adalah 4 juta rupiah, sedangkan harga jual yang didapatkan adalah 5 juta rupiah. Maka 5 juta dikurang 4 juta adalah 1 juta rupiah, di mana Pak Budi mendapatkan keuntungan ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Sekarang, kita akan melihat persentase untung rugi dari usaha Pak Budi. Persentase untung rugi adalah seberapa besar sih untung atau rugi yang diperoleh dari modal yang dikeluarkan atau harga belinya. Diketahui harga belinya adalah 4 juta rupiah, sedangkan untungnya adalah 1 juta rupiah. Persentase untung dan rugi didapatkan dari untung atau ruginya dibagi harga beli dan dikali 100%. Didapatkan bahwa 1 juta dibagi 4 juta dikali 100% adalah 25%. Maka keuntungan yang didapatkan Pak Budi adalah 25% dari modal atau harga beli yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah diskon, yaitu pengurangan atau potongan harga. Bentuknya dalam persen. Contohnya, ketika ada barang yang harga awalnya 20.000, sedang diskon sebesar 20%, maka berapa sih uang yang perlu kita bayarkan? Diketahui harga awalnya tadi adalah 20.000. Sedang diskon 20% dari harga awalnya. Maka, besar diskon dapat dicari dari harga awal dikali dengan persentase diskonnya. 20.000 dikali 20% atau 20/100 adalah 4.000. Maka besar potongannya adalah Rp4.000. Harga yang perlu kita bayar adalah harga awal dikurangi besar potongan diskon. 20.000 dikurang 4.000 adalah Rp16.000. Maka yang awalnya kita harus bayar 20.000, sekarang hanya perlu membayar 16.000 saja.
Selanjutnya adalah lawan dari diskon, yaitu pajak. Pajak adalah tambahan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Bentuknya juga dalam persen. Contohnya, Pak Budi membeli barang yang harganya itu 500.000, tapi kena pajak PPN atau pertambahan nilai sebesar 10%. Berapakah yang perlu dibayar? Diketahui harga awalnya adalah 500.000. Besar pajak itu 10% atau 10/100. Besar pajaknya dapat dicari dengan mengalihkan harga awal dengan persentase pajaknya. 500.000 dikali 10/100 adalah Rp50.000. Maka harga akhir yang perlu Pak Budi bayar adalah Rp550.000 dari harga awal ditambah besar pajaknya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bunga bank. Agar lebih mudah, maka simaklah simulasi di bawah ini. Ada orang yang ingin menyimpan uangnya ke bank, dan juga ada orang yang ingin meminjam uang di bank. Peminjam akan mengembalikan uang dengan jumlah yang lebih banyak ke bank. Lalu, uang yang lebih tersebut akan diberikan sebagian kepada orang-orang yang menyimpan uang di bank. Bunga adalah uang yang dibayarkan lebih banyak dari si peminjam dan juga bonus yang diberikan kepada orang yang menyimpan uang di bank. Selanjutnya, cara menghitung bunga sebagai orang yang menabung uang di bank. Pak Yoni menyimpan uang di bank sebesar Rp5 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapatkan oleh Pak Yoni ketika menabung selama 8 bulan? Diketahui modal yang disimpan di bank adalah Rp5 juta, sedangkan persentase bunga adalah 6% atau 6/100. Lama menabung selama 8 bulan. Ditanya besar bunga yang didapatkan selama 8 bulan. Besar bunga yang didapatkan dapat dicari dengan mengalihkan modal dengan persentase bunga dikali N, yaitu lama meminjam, dibagi 12. Maka didapatkan 5 juta dikali 6/100 dikali 8 dibagi 12, yang hasil akhirnya adalah 200.000. Maka selama 8 bulan menabung di bank, Pak Yoni akan mendapatkan bunga sebesar Rp200.000. Selanjutnya, kita akan menghitung bunga yang perlu dibayarkan oleh peminjam uang. Pak Budi meminjam uang ke bank sebesar Rp4 juta. Jika besar bunganya adalah 10% per tahun, maka berapa banyak uang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun? Diketahui modal awal yang dipinjam adalah Rp4 juta. Persentase bunganya adalah 10% atau 10/100. Lama meminjam adalah 1 tahun atau 12 bulan. Yang ditanya, berapa uang keseluruhan yang harus dibayar oleh Pak Budi ke bank? Besar bunganya dapat dicari dengan modal dikali persentase bunga dikali N atau lama meminjam dibagi 12. 4 juta dikali 10/100 dikali 12 dibagi 12. Maka hasil akhirnya adalah Rp400.000. Untuk uang yang perlu dibayarkan oleh Pak Budi selama setahun adalah modal atau banyak pinjaman ditambah besar bunganya, sama dengan 4 juta ditambah Rp400.000
menjadi Rp4.400.000.